atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang biasa memberikan kita ridho dan nikmat sehingga kita bisa mengangkat kaki kita ke Masjid Ibnu Rus demi melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat serta salam terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir. Gurunya saya di sini akan memberikan informasi sebelum sholat Idul Adha dimulai. Ada informasi yang akan disampaikan setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertindak selaku khatib yakni Al-Ustaz Akbar Ridho Failasabuddin. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan adapun untuk imam yakni santri kita santri kelas 11 asosiasi Datuk Turun yakni Akhina Muhammad Faisal ini. Selanjutnya selaku bila yakni Akhina Sofwan Al-Fatih. Ada pula sunat yang dilaksanakan ketika sholat Idul Adha yakni yang pertama mandi besar sebelum sholat Id, yang kedua mengenakan pakaian yang terbaik, yang ketiga memakai wangi-wangian, yang keempat tidak rakaat sebelum sholat Idul Adha, yang kelima berangkat awal masjid, yang keenam mendengarkan khatib dengan khusyuk, yang ketujuh jalan pulang berbeda dengan jalan berangkat ke masjid, dan adapun yang terakhir yakni perbanyak bertakbir. Untuk itu marilah kita sama-sama laksanakan sholat Idul Adha pada hari ini dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah dengan seluruh khusyuk. Adapun sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada pukul 06.50. Begitu juga untuk tata cara sholat Idul Adha seperti biasanya sama halnya dengan sholat seperti pada umumnya. Adapun pada rakaat pertama dilakukan 7 kali takbir dan adapun rakaat kedua dilakukan dengan 5 kali takbir. Adapun di setelah takbir diwajibkan atau disunahkan dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin sekian dari DKM Ibnu Rus. Kami selaku DKM Masjid Ibnu Rus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. As-salatu sunnatan li'idil adha jami'an rahimakumullah.
الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمهم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى لا إله إلا الله. الصلاة جامعة رحمهم الله. Ada sedikit untuk yang teman-teman belum dikatakan itu yang mau terjadi.
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وذرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخفيف على منبر أنصتوا أسامكم الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. وانصرهم على طاعتك ربي اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه على وجهه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بفعل الطاعة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah yang semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah tambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, alangkah rasanya bila mengawali khutbah Idul Adha ini tanpa mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen yang bahagia, di momen hari raya ini, mari kita panjatkan puji syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan juga nikmat kita bisa hadir di masjid ini, dan mudah-mudahan langkah kaki kita bisa menghapus dosa-dosa kita, dan satu langkah kaki yang lainnya bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, maka tak lengkap rasanya bila kita tidak mengulik sosok Ibunda Hajar. Beliau adalah istri daripada baginda Nabiullah Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ada satu kisah yang setiap momen Idul Adha, momen di 10 Dzulhijjah selalu dikenang kisahnya, karena kisah ini sungguh luar biasa. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada 3 peta perjalanan dakwah Nabi Ibrahim. Yang pertama di Irak, di Babilonia, ketika itu berdakwah, mendakwahkan tauhid kepada raja yang zalim, raja Namrud. Kemudian setelah itu berpindah dari Irak kemudian menuju ke Palestina. Di Palestina kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan Allah untuk membawa istri dan anaknya yang masih kecil, belum genap setahun, Ibunda Hajar. Kemudian membawa Nabi Ismail yang masih bayi, masih balita, untuk dibawa ke satu tempat yang di sana tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, kering rotan. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam mengabadikan kisahnya di dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumahmu,
yaitu Baitullah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Kalau kita mengulik dalam bahasa Arab, kata dzi sama seperti itu yang di situ digunakan ketika ada sesuatu yang melampaui batas. Dan Mekah ketika itu belum ada kehidupan sama sekali. Tidak ada tanaman, gersang luar biasa melampaui batas. Ketika ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku baik Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di tanah yang tandus seperti ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, bahkan jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak nampak di situ. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Lalu Allah memberikan ilham kepada Ibunda Hajar, kemudian mengatakan, Allahu a'lam bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menaruhku di sini? Kemudian Nabi Ibrahim mengangguk seraya kemudian pergi. Akhirnya kemudian Ibunda Hajar mengatakan, idan la yubayyuna, dan lalu Allah tidak akan menangkapkan saya, maka pergilah engkau. Akhirnya kemudian Ibunda Hajar di situ hanya berbekal satu kantong kurma dan berbekal satu kendi air yang di sana bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada keluarga, gersang luar biasa dan harus luar biasa. Sampai kemudian Ibunda Hajar mempunyai insting untuk mempertahankan diri, maka beliau kemudian bergegas sebelum malam hari datang. Beliau bergegas untuk mencari, mungkin ada sesuatu untuk bisa bertahan di sini. Mungkin ada air, mungkin sesuatu yang bisa dimakan. Akhirnya kemudian Ibunda Hajar yang paling dekat dengan posisi Ibunda Hajar ketika itu ada dua bukit, ada dua lembah, yaitu lembah Sofa dan lembah Marwah. Seketika itu kemudian Ibunda Hajar pergi ke bukit Sofa. Kemudian dari kejauhan ternyata di situ nampak fata morgana, yaitu sekilas nampak seperti air, ketika didekati ternyata di situ masih gersang luar biasa. Akhirnya nampak di seberang bukit Sofa ternyata ada air. Kemudian turun dari lembah, kemudian mendekati lembah Marwah, ternyata gersang. Pun sebaliknya dari bukit Sofa kemudian melihat dari kejauhan bukit Marwah ada air. Ketika didekati ternyata gersang juga. Sampai melakukan turun naik turun lembah sebanyak 7 kali. Dan kemudian ketika tawakalnya Ibunda Hajar mencapai maksimal, kemudian Allah turunkan bantuan, Allah berikan pertolongan, yakni air yang keluar dari di bawah kaki daripada anak beliau, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian bergegas Ibunda Hajar kemudian membentengi pasir-pasir tersebut dengan air agar air tersebut tidak meluap, ya, air tersebut bisa terkumpul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau lam takrib minal ma', lakana zamzam ainan ma'inan." Ketika mengumpulkan air tersebut, Ibunda Hajar mengatakan zam-zam yang artinya berkumpulah. Jadi zam-zam ini dari bahasa Palestina yang artinya berkumpulah. Dan di situ disebutkan nama air zam-zam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau lam takrib minal ma', lakana zamzam ainan ma'inan." Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, semoga Allah merahmati Ibunda Ismail yang jika dia tidak mengumpulkan air tersebut, tidak membentengi membendung air tersebut, maka air tersebut akan menjadi air luapan yang besar. Diprediksi bisa menjadi lautan yang luas. Dan sampai sekarang air Zam-Zam tetap diminum oleh miliaran orang dan tidak akan pernah habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Masyaallah muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita berpijak kepada satu peristiwa lain yang terjadi di tempat Jazirah Arab yang lainnya, tepatnya di negeri Sabah. Negeri Sabah ini adalah salah satu negeri yang juga Allah infokan kisahnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Sabah. Dan negeri ini terletaknya di daerah Yaman. Dulu, ya, negeri Sabah ini sangat makmur sekali. Aneka buah-buahan lengkap di sana, aneka pertanian yang maju, sayur-sayuran lengkap di sana. Tapi kemudian mereka kaum Sabah ini kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah berubah buah-buahan ini, sayur-sayuran yang lengkap ini, ya nikmat Allah yang luar biasa, Allah berubah menjadi pohon-pohon yang berbudi. Akhirnya kemudian suku-suku yang mendiami negeri Sabah ini kemudian melakukan ekspansi, melakukan perjalanan untuk mencari tempat. Dan salah satu suku yang ingin keluar dari negeri Sabah adalah suku Jurhum. Suku Jurhum ini ingin pergi ke daerah Syam, yang dimana ketika melakukan perjalanan ke Syam pasti akan melewati Mekah. Dan perlu diketahui, Mekah ini dulu sudah ada bangunan Ka'bah, fondasi Ka'bah. Lalu siapa yang membangun? Yang membangun adalah Nabiullah Adam beserta anaknya Syed. Kemudian fondasi Ka'bah ini sudah runtuh. Bangunan Ka'bah ini runtuh, tinggal fondasinya. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, kemudian Ka'bah ini mengalami kerusakan, runtuh, tinggal fondasinya. Nah, fondasi Ka'bah ini yang dinamakan Bakkah. Kalau kita simak di dalam Al-Quran, awal baitin mudi'al linnas kata mubarakan. Jadi Bakkah ini adalah fondasi Ka'bah. Ahli tarikh lainnya menyebutkan Bakkah ini adalah nama lain daripada Mekah. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati ingin berkunjung ke Syam, suku Jurhum ini kemudian melihat ketika melewati Mekah ada segerombolan Jurhum yang berkumpul melingkar di antara lembah. Dan ternyata di situ didapati Ibunda Hajar bersama Nabiullah Ismail sedang minum di air zam-zam tersebut. Dan suku Jurhum ini kemudian izin untuk menetap di daerah tersebut. Maka singkat cerita, suku Jurhum ini adalah suku Arab yang mendiami pertama kali kota Mekah. Nanti di episode selanjutnya Nabiullah Ismail kemudian menikah dengan salah satu wanita daripada tokoh Jurhum, dan nanti keturunan daripada Nabiullah Ismail nanti kelak akan lahir, yaitu Nabi Ibrahim, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan kita teladan akan ketawakalan daripada Ibunda Hajar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya tawakal adalah senjata seorang hamba untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azimil ihsan wa sil qawmi wal jazzi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Ini adalah puncak daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau kita menginjak di bulan Ramadan, ada 10 hari terakhir yang memiliki keutamaan luar biasa. Pun di bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama
di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW 9 hari pertama bulan Dzulhijjah dia melakukan puasa. Dan ketika di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika seorang muslim melaksanakan puasa Idul Adha, maka ada jaminan dari Allah SWT melalui lisan baginda Nabi SAW. Dia mengatakan, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Ayyukab firasana alladhi qablahu wa sanah alladhi qablahu. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun Allah mengampuni dosa seorang hamba yang mau mengerjakan salah satu sunnah di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan pada momen hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, mudah-mudahan bagi yang memiliki kemampuan berkurban maka diwajibkan untuk berkurban, dan bagi yang belum bisa berkurban mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya di tahun depan bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana bil iman wa ighfir lana bil islam wa ighfir lana bil khair wa ighfir lana bi husnil khatimah wa ighfir lana husnul khatimah wa ighfir lana bi husnil khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Allah